Sabilillah Bumi Ageng Kabupaten Grobogan siap melayani menindaklanjuti tantangan Rizik Syihab yang mengajak perang kepada pasukan kami yang disebut Laskar Monyet. Kami Laskar Sabilillah Bumi Ageng Kabupaten Grobogan tidak perlu golong yang perlu biasa, tapi kami Laskar Sabilillah Bumi Ageng Kabupaten Grobogan akan menggunakan keris kami, keris setan kober, keris sambil nyawa. Mari kita tunjukkan kalau memang Rizik Syihab dan kroni-kroninya menantang kami siap melayani Anda. Kami tidak akan mundur sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Kami orang Jawa tidak pernah mundur dengan tantangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itulah hanya sedikit contoh dari kami yang akan melawan, yang akan menindaklanjuti tantanganmu. Kami siap dimanapun Anda menantang kami, dimanapun kamu Rizik Syihab mengajak perang pada kami, dimanapun tempatnya kami siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Memang kalau kita cermati ya, kekurang ajaran kaum Dobolowi ini yang dipelopori oleh Imam Jumbo ini seringkali mengatakan pribumi, menghina pribumi dengan sebutan binatang. Itu menurut kami sudah seringkali dari apa yang kami cermati. Iya, seperti menghina kiai-kiai kita. Ini bukan sesuatu yang asing dan mengagetkan. Termasuk kalau kita cermati, kalau istilah orang Jawa jeru ini mengatakan orang pribumi secara tidak langsung ya, itu adalah gerombolan monyet. Dan kurang ajar banget nih orang satu ini. Makanya dengan seringnya Bani Dobolowi mencaci maki pribumi, ya, menghina pribumi, ini memunculkan perlawanan. Ini saudara-saudara kami dari Grobogan ya, PWLS dari Grobogan, bukan golok, bukan pedang, senjata kami adalah keris setan kober, siap melawan menghadapi tantangan Rizik dan kawan-kawan. Ini bukan isapan jempol, ini serius saudara-saudaraku. Karena apa? Mereka itu sudah keterlaluan gitu loh, menghina pribumi. Mungkin tolak ukurnya mereka itu merasa ras yang paling mulia di dunia ini, sehingga mereka seenak semaunya menghina-hina pribumi dengan menyebutkan pribumi dengan gerombolan monyet. Ini sudah keterlaluan saudara-saudaraku. Mereka sudah tidak menghargai pribumi lagi. Mereka sudah mengobarkan peperangan. Makanya kalau hari ini mereka ya masih berlagak seperti orang yang berjasa, berlagak seperti jagoan. Nah, maka tunggu saja kehancuran mereka. Ketika pribumi bangkit ya, maka remuk sudah kalian. Remuk. Wong sekarang saja kalian itu sudah mau remuk. Sudah remuk, sudah tamat sebenarnya itu. Jadi begini,
kita sebagai warga pribumi harus mempunyai sikap tegas dalam hal ini. Kita memang dididik, diajari oleh guru-guru kita percaya, apalagi warga NU yang berfaham, berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, tentu diajari percaya adanya dzurriyyah Nabi ila yaumil qiyamah, seperti itu kan. Akan tetapi bukan kabib, karena dari penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dari segi filolog, genetika DNA, mereka bukan dzurriyyah Nabi. Justru yang dzurriyyah Nabi yang asli adalah mereka yang berani membuktikan dirinya. Siapa lagi kalau bukan para dzurriyyah Wali Songo, sang penyebar Islam di tanah Nusantara ini. Jadi jelas selama ini mereka menghegemoni, seakan-akan dzurriyyah Nabi yang asli yang ada di Indonesia adalah golongan mereka. Ternyata double mereka. Ya buktinya polemik nasab ini bergulir 2 tahun lebih. Mereka tidak bisa membuktikan, Pak. Belum lagi tingkah pola mereka, omongan mereka yang selalu menghina-hina pribumi. Walaupun omongannya Rizik tidak mengarah kepada pribumi, tetapi di situ ada organisasi monyet didukung oleh jenderal monyet yang itu. Kami pertegas, kalau berani sebutkan saja PWILS, organisasi monyet umpamanya, atau jenderal siapa, sebutkan saja jenderal monyet. Mereka sebenarnya dari bahasanya ketakutan dia. Mereka itu sudah berpikir ulang. Dan ini direspon oleh saudara-saudara kami yang ada di Grobogan. Bumi Ki Ageng mengeluarkan keris setan kober, sambar nyowo. Habis kalian. Iya. Kalian itu pendatang, gitu loh. Habib itu didatangkan oleh Belanda, sejarahnya seperti itu, dan dipekerjakan oleh Belanda. Diperkuat adanya Mufti Batavia Usman bin Yahya, itu bekerja dengan Belanda. Terus mereka berdalih itu dalam rangka melindungi pribumi, kan gitu. Melindungi apa? Buktinya fatwanya itu justru malah melarang pribumi untuk melawan Belanda. Nah ini kan bertolak belakang dengan fakta sejarah toh. Ini yang harus kita sikapi, saudara-saudaraku. Makanya hari ini kalau ada pribumi yang masih membela Habib Dobolowi ya pengkhianat. Menurut kami pengkhianat. Sudahlah, kita harus memetakan sejelas-jelasnya agar supaya kita tahu, gitu loh. Pikiran kita itu, fokus kita itu tidak terlalu kita buang percuma ngurusi sesuatu yang nggak jelas. Pertanyaannya, kenapa kami mengatakan pengkhianat? Hanya orang bodoh dan dungu dan tolol kan yang mau dikatakan monyet. Iya, kita manusia dikatakan monyet. Dan ini bukan kali pertama para kabib ini menghina-hina pribumi, termasuk kiai-kiai kita menjadi sasaran mereka. Ya karena mereka terlalu semangat mengaku sebagai cucu Nabi, dan cucu Nabi adalah dzurriyyah yang paling number wahid di muka bumi ini. Tolak ukurnya mungkin seperti itu. Doktrin dari para leluhur mereka seperti itu, sehingga menyebabkan mereka tidak segan-segannya menghina pribumi. Akan tetapi hari ini pribumi bangkit, maka kalian akan sakit, wahai kaum Dobolowi. Camkan, ini suara dari Grobogan siap menyambut kobaran perang yang kalian hembuskan, kalian keluarkan. Maka dimanapun berada, ketika pribumi bangkit ya, orang-orang Nusantara bangkit, selesai sebenarnya, tamat. Tidak ada tempat lagi buat Habib Dobolowi.
camkan itu, dengarkan. Ini bukan kali pertama Rizik itu keluar-keluar. Makanya kalau aparat tidak segera menindak si Rizik ini, maka akan geger. Jangan sampai terulang kembali ketika zaman G30 SPKI, ketika Pribumi bangkit, PKI dipotong satu-satu. Ini jangan sampai terulang lagi. Ini yang harus diwaspadai. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita.